Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pemirsa Jawa saja. Sekarang kita membahas dengan pasangan Jawa. Jadi huruf Jawa juga ada pasangannya yang tujuannya adalah juga untuk melengkapi sebuah tulisan. Yang pertama adalah pasangan Ho. Kita contohkan Ho adalah penulisannya sejajar dengan huruf ya. Jadi kita contohkan ini ada tulisan adem ayem. Jadi untuk dua huruf adem ayem, dua kata kalau kita dekatkan mo dan ho itu jejer, maka satunya jadi huruf, satunya jadi pasangan. Kemudian berikutnya adalah pasangan no ya. Kita contohkan di sini adalah golek nanas, maka ada huruf k dan n. Kalau kita jejerkan saya arsir merah, maka k1 jadi huruf dan no huruf kedua adalah menjadi pasangan. Ini adalah rumus sederhana untuk menulis Jawa ya. Jadi untuk bisa membedakan mana yang harus jadi huruf, yang mana harus jadi pasangan. Ini contoh pasangan no. Kemudian yang berikutnya adalah pasangan co. Pasangan co juga sama penulisannya di bawah tulisan yang mau dipasangi. Kita contohkan di sini adalah tuku panci ya, tuku panci, katakanlah seperti membeli panci. Kalau kita jajarkan ada dua huruf konsonan yang berjajar, N dan C ya, N dan C yang ke arisan merah itu huruf merah, maka N no itu menjadi huruf dan co-nya menjadi pasangan, tuku panci. Kemudian berikutnya adalah pasangan ro ya. Pasangan ro, silakan cara membuatnya dilihat. Nah, contohnya di sini adalah mangan rujak. Nah, jadi mangan rujak ini contohnya ada N dan R. N dan R itu yang berjajar, maka N yang pertama jadi huruf, R yang kedua jadi pasangan. Tempatnya di bawah huruf yang mau dipasangi. Kemudian yang ketiga adalah pasangan ko ya. Pasangan ko ini yang pasangan ko standar, karena ada pasangan ko yang khusus yang akan dibahas di tempat yang khusus juga. Contoh adalah tumbas kopi ya, membeli kopi. Kalau kita jajarkan dua kata ini ada dua konsonan atau empat konsonan yang berjajar, MB dan SK, maka M yang pertama itu jadi huruf dan aksara bo kedua jadi pasangan. Demikian juga yang so dan S dan K. S yang jadi huruf, K jadi pasangan. Kemudian sekarang pasangan do. Pasangan do juga letaknya di bawah huruf yang mau dipasangi. Contoh ini adalah aksara dandan ya. Pasangan do di bawah no. N dan D, N jadi huruf, do jadi pasangan. Kemudian yang berikutnya adalah pasangan to. Pasangan to ini juga sama, tempatnya di bawah yang mau dipasangi. Ini juga ada khusus untuk pasangan to, dengan huruf tertentu akan dibahas yang lain tempat. Kita contoh mangan tahu, N sebagai huruf, to-nya sebagai pasangan. Itu memudahkan untuk penulisan. Kemudian berikutnya adalah pasangan so. Pasangan so ditulis sejajar dengan tulisan ya, jadi tidak di bawahnya tapi sejajar. Contoh mangan salak seperti itu. Maka ketika nulis mangan salak ada dua konsonan yang berbeda, N dan S digandeng itu begitu. Maka N yang pertama jadi huruf, S-nya jadi pasangan. Jadi ini untuk memudahkan kita belajar menulis Jawa ya. Pasangan berikutnya adalah pasangan wo ya. Pasangan wo, contoh ini ya. Kita mencontohkan contohnya adalah saben wengi. Nah, saben wengi ya. Saben wengi ya, wo-nya itu di bawah ya. Pasangan wo di bawah. Ini kata yang mudah. N dan W, N sebagai aksara, W-nya jadi pasangan. Kemudian berikutnya adalah pasangan lo. Pasangan lo tempatnya di bawah yang mau dipasangi.
Contoh mangan mak lampir ya. Contoh mak lampir ya. Jadi kata mak lampir ada 2 konsonan atau 4 konsonan yang berjajar, K dan L, M dan P. K itu sebagai huruf, L sebagai pasangan, sementara M jadi huruf dan P, po itu sebagai pasangan. Jadi mak lampir. Kalau dipisah tulisannya tidak gandeng seperti itu, tapi tetap dipisah. Ini hanya untuk memudahkan cara menulisnya. Berikutnya adalah pasangan po ya. Pasangan po ini juga sama dengan pasangan so, jadi yang ditulis sejajar adalah so dan po ya. Sejajar dengan tulisannya. Contohnya adalah nyuwun pamit. Nah, maka kalau kita tulis Latin ada kata yang konsonan yang berjejer N dan P ya. N pertama jadi huruf atau aksara, yang P kedua adalah jadi pasangan. Itu memudahkan kita untuk belajar menulis Jawa. Nyuwun pamit. Kalau ditulis pisah ya seperti itu ejanya. Kemudian kita lanjutkan lagi adalah pasangan do. Bedanya kalau do dengan to, do itu lancip ya, kalau to itu tumpul. Perhatikan itu mangan gandul ya, N dan G mangan, no itu sebagai huruf, gonya itu sebagai pasangan ya. Bahkan ada 4 konsonan yang jejer, N yang keduanya adalah sebagai huruf, do yang kedua sebagai pasangan, kemudian dipasangi suku jadi mangan gandul ya, makan pepaya. Itu jadi kita memudahkan untuk bagaimana menulis supaya kita cepat untuk bisa belajar. Berikutnya adalah pasangan jo. Pasangan jo itu juga penulisannya di bawah hurufnya ya. Kita contohkan zaman Jepang. Itu contoh zaman Jepang. Jo-nya itu di antara N dan J. N pertama jadi huruf, Jo jadi pasangan, mangan Jepang. Jadi untuk memudahkan kita belajar begitu. Huruf berikutnya adalah pasangan apa itu? Pasangan yo. Ya, pasangan yo itu kalau tempatnya juga tetap di bawah. Contoh golek yuyu itu ada 2 konsonan yang berjajar, K dan Y. K sebagai huruf, Y atau yo itu sebagai pasangan, mangan golek yuyu. Kemudian berikutnya adalah pasangan nyo. Pasangan nyo itu tempatnya dikatakan sejajar, tapi dia penulisannya di akhir hurufnya itu digandengkan ya, dikategorikan ya sejajar ya di bawah. Jadi ini dua-duanya bisa ikut ya, pasangan nyo gitu. Nyumet nyolo itu nyumet nyole itu apa ya, yang untuk biasanya digunakan untuk sembahyang. Nyumet nyolo ada do dan nyo itu berjajar, maka do itu menjadi huruf, nyonya menjadi pasangan. Terus pasangan mo ini juga tempatnya di bawah. Contoh Sujanmo ya, Sujanmo itu orang, jadi N dan M, no jadi huruf, mo jadi pasangan. Jadi seperti itu bisa kita bisa mudah begitu. Kemudian berikutnya adalah pasangan setelah mo. Pasangan go, pasangan mana tadi punya
pasangan bo ya, pasangan bo. Ini contohnya seperti itu, pasangan bo. Itu juga tempatnya di bawah sehingga penulisannya memudahkan kita. Ya, sayur gambas contoh ada dua ini M dan B, sayur M jadi huruf, B bo jadi pasangan sayur gambas ya. Kemudian pasangan to tadi dibedakan antara to dengan do. Kalau to itu ada bundelnya bolong, yang do rapat ya, contoh ini ya. Kembang kinanti seperti itu. Maka kalau ditulis Latin ya, ada dua pasang konsonan yang berjajar, MB dan NT, to ya. M jadi pasangan, bo jadi M jadi huruf, bo jadi pasangan. Yang kedua N jadi aksara yang to-nya jadi pasangan. Kemudian yang terakhir adalah aksara ngo. Ya, aksara ngo ini juga sama, tempatnya di bawah yang mau dipasangi. Contoh Maryam ngacung. Ngo-nya kalau kita tulis contoh ada dua huruf yang berjajar M dan pasangan ngo, maka M mo itu pertama jadi aksara, ngo kedua adalah sebagai pasangan. Demikian tutorial nulis Jawa, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.